Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahu wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa kepada khatib sendiri dan semua ahli Jumat. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kalau kita menyimak kondisi dunia, semua mata dan telinga sedang fokus kepada apa yang terjadi di Palestina, yakni agresi Yahudi Israel kepada Palestina, terutama di jalur Gaza. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, agresi Yahudi Israel kepada Palestina sesungguhnya bukan hal yang baru. Tetapi hampir 1 abad yang lalu Yahudi Israel terus menjajah Palestina, bahkan ingin mencaplok seluruh Palestina. Bahkan kalau akhirnya juga ingin mencaplok Masjidil Aqsa, masjid yang disucikan Allah, masjid tempat suci umat Islam, di mana Rasulullah memiliki sejarah bahwa dari Masjidil Aqsa lah Rasulullah mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, bertahun-tahun agresi itu terjadi dan betapa penderitaan orang-orang Palestina begitu mengerikan. Dan ternyata kejadian tahun ini
yang kurang lebih berlangsung 1 bulan atau 40 hari yang lalu sampai hari ini, ternyata merupakan kejadian yang paling mengerikan, kejadian yang sungguh kejam. Karena bukan hanya tragedi agama, tapi sesungguhnya ini adalah tragedi kemanusiaan. Yang boleh dikatakan ini adalah suatu gerakan genosida yang akan membumi hanguskan komunitas masyarakat di Palestina, terutama di jalur Gaza. Dan ternyata reaksi dunia begitu kuat terhadap apa yang terjadi di Palestina. Ratusan negara mengecam agresi Yahudi Israel. Dan hanya beberapa negara saja yang ternyata masih mendukung agresi Israel di Palestina. Tetapi secara keseluruhan dunia telah mengutuk karena apa yang dilakukan oleh Yahudi Israel di Palestina sudah melanggar aturan hukum internasional. Salah satunya yang paling mengerikan adalah bahwa ternyata korban perang di Palestina karena agresi Israel, ternyata korbannya adalah anak-anak yang tidak berdosa. Korbannya adalah masyarakat sipil. Korbannya adalah kaum wanita. Dan ternyata agresi itu menggunakan sebuah bahan yang secara internasional sudah dilarang, yakni penggunaan fosfor putih, yang kita tahu akibatnya bukan hanya mereka luka, tetapi mati secara perlahan karena efek dari fosfor putih itu. Tetapi bagaimanapun, itulah salah satu di antara kelakuan membandel dari Zionis Israel. Oleh karena itu, salah satunya diungkapkan dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu tidak akan ridho kepada kita. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Dan tidak akan ridho kepadamu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga engkau wahai Muhammad mengikuti agama mereka. Kita adalah kaum dari umat Nabi Muhammad SAW. Tentu tidak mungkin mengikuti agama mereka. Oleh karena itu, ketika kita tidak mungkin mengikuti agama mereka dan mereka juga tidak mungkin mengikuti agama kita, maka yang ada adalah konflik. Dan konflik ini berkepanjangan dengan tragedi yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Islam di Indonesia, yang di dalam Al-Quran dinyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara satu sama lain. Dimanapun orang mukmin itu berada, bukan hanya tetangga dekat, tetapi di berbagai belahan dunia ini, apabila mereka sama-sama mukmin, ikhwatun, mereka adalah saudara kita. Dan ketika bersaudara antara sesama orang-orang yang beriman, kala jasadil wahid, seperti badan yang satu, seperti tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit, maka seluruh tubuh kita juga merasakan sakit yang sama. Karena itu wajib bagi kita umat Islam, sekalipun berada jauh dari Palestina, di sini di Indonesia, di sini di Kota Banjar, memiliki simpati dan empati kepada apa yang terjadi dengan Palestina. We stand with Palestina. Kita berdiri di barisan Palestina. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar kekejaman Yahudi Israel yang mengerikan itu, ribuan anak-anak tak berdosa dan mereka rata-rata penghafal Al-Quran mati terbunuh dengan sangat mengerikan. Mereka bahkan kehilangan tempat belajar mereka, kehilangan sekolah, kehilangan masjid tempat mereka beribadah. Bahkan orang-orang non-muslim Kristen juga kehilangan gereja karena tempat-tempat ibadah dihancur leburkan oleh orang-orang Yahudi Israel.
Lebih dari itu, yang paling mengerikan adalah tempat-tempat publik dan kebutuhan untuk publik ternyata juga dihancurkan oleh mereka. Bagaimana rumah sakit yang menampung orang-orang yang menjadi korban ledakan bom atau menjadi korban apapun di situ, ternyata tidak bisa dievakuasi ke rumah sakit karena rumah sakitnya pun ternyata dihancurkan dan dihabisi. Bukan hanya itu, kebutuhan publik yang paling pokok, mereka juga dihilangkan aksesnya dalam mempergunakan air dan juga listrik dan lain sebagainya. Bahkan bantuan-bantuan luar negeri yang masuk ke situ ternyata juga diblokade oleh Yahudi Israel. Betapa kejam Yahudi Israel kepada orang-orang Palestina, terutama yang ada di jalur Gaza. Karena itu, maka kita umat Islam di Indonesia di sini harus menunjukkan simpati dan empatinya. Karena itu menjadi pertanggungjawaban kita sebagai hamba Allah, sebagai sama orang-orang mukmin yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya, untuk supaya kita merasakan kesedihan yang sama, merasakan sakit yang sama dengan orang-orang yang sekarang mendapat perlakuan yang kejam itu. Karena itulah maka muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa MUI sebagai majelis yang berhak mengeluarkan fatwa, memiliki legalitas untuk mengeluarkan fatwa, dan fatwanya harus diikuti oleh umat Islam Indonesia. Di antaranya adalah fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam fatwa MUI tersebut ada himbauan agar umat Islam menghindari transaksi produk yang berafiliasi ke Israel. Dalam fatwa MUI itu berbunyi, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Wajib kita mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina yang sekarang sedang diagresi, sedang diserang, sedang diperangi oleh Israel. Yang kedua, dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 itu juga ada bunyi, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya adalah haram. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya adalah haram. Salah satu di antara tindak lanjut dari kalimat itu, di antaranya adalah umat Islam agar menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau produk yang mendukungnya. Memang MUI tidak merilis nama-nama produk yang terafiliasi dengan Israel, tapi sekarang cukup banyak beredar di media sosial tentang produk-produk tertentu yang memang berafiliasi dengan Israel. Mungkin secara zatnya tidak haram, apalagi ketika produk-produk itu sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang dilihat adalah ketika produk-produk itu secara langsung atau tidak langsung mendukung Israel. Hampir dapat dikatakan bahwa ketika Israel menyerang Palestina, ketika Yahudi Israel mengagresi Palestina, maka seakan-akan kita juga mendukung Israel untuk mengagresi Palestina. Dengan produk-produk yang kita beli, yang kita konsumsi, juga mendukung mereka untuk mendanai Israel yang ternyata digunakan untuk membeli senjata dan membombardir Palestina. Karena itu, kita sebagai umat Islam yang tentu membantu secara langsung datang ke sana tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Bukan hanya akan membantu tapi malah akan menjadi beban.
Tapi di sini, di tempat yang jauh dari Palestina, kita bisa membantu mereka sekuat apa yang kita bisa. Paling tidak kita bisa berdoa untuk mereka. Mereka adalah kawan-kawan kita, sesama mukmin, sesama muslim, yang ketika mempertahankan tanah airnya dan mati, mereka akan mati syahid. Dan orang yang mati syahid menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mati syahid berada di tempat di Palestina, tetapi kita ingin mengikuti mereka masuk surga, ingin mengikuti mereka mati syahid. Karena itu, apa yang bisa kita lakukan di sini, lakukan dengan tujuan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu meringankan beban mereka. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan orang-orang Yahudi Israel itu segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Palestina mudah-mudahan mendapat kemenangan dan kemerdekaan dalam perjuangannya. Kita bisa melakukan apa yang kita bisa. Salah satunya adalah kita tidak membeli atau mengkonsumsi produk yang terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Israel, dengan Yahudi. Dengan cara seperti itu, barangkali ada bantuan yang bisa kita salurkan kepada mereka, supaya mereka tidak lagi menjadi negara yang kuat untuk memasok senjata, karena pendanaan mereka dihancurkan oleh kita yang memboikot produk-produk mereka. Sekecil apapun bantuan kita adalah merupakan salah satu cara yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ada di pihak orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di pihak Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita umat Islam untuk terus bersama-sama membantu sesama umat Islam dimanapun mereka berada, yang ternyata mereka mendapat perlakuan kedoliman orang-orang Yahudi Israel dan orang-orang non-muslim yang memang memerangi atau menghancurkan secara genosida kepada umat Islam dimanapun berada. Dan mudah-mudahan secara khusus Palestina diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang menjadi korban perang di Palestina, mudah-mudahan Allah menggolongkan mereka menjadi orang-orang yang mati syahid, mati yang sesungguhnya tidak mati, karena mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah ahli surga. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.